Selamat datang di materi pembelajaran elektronik mata kuliah metode kuantitatif untuk bisnis. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik pada sesi pertama, yaitu pengantar metode kuantitatif untuk bisnis. Pada slide berikutnya, Anda dapat mengetahui bahasan apa yang akan disajikan pada topik ini, serta capaian pembelajaran yang diharapkan setelah Anda mempelajari materi ini. Silakan. Pembahasan mengenai metode kuantitatif tidak terlepas dari konsep manajemen yang biasanya dipraktikkan di dalam organisasi, baik organisasi bisnis maupun non-profit. Mengacu kepada salah satu definisi manajemen, terdapat dua elemen utama yang penting untuk diperhatikan, yaitu efisien dan efektif. Efisien dapat diartikan penggunaan sumber daya secara hemat. Ini kita sadari karena sumber daya organisasi sangat terbatas. Sementara efektif berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai kedua sasaran tersebut, efisien dan efektif secara bersamaan, maka teknik optimasi dapat digunakan untuk meraihnya. Anda dapat melihat gambarannya pada diagram berikut. Berdasarkan hal tersebut, metode kuantitatif mempelajari teknik-teknik optimasi yang dapat memaksimalkan tujuan profit atau meminimalkan tujuan biaya dengan menggunakan sumber daya sehemat mungkin. Pada slide ini, dijelaskan mengenai definisi dari analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan, di mana data diolah dan dimanipulasi untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Ini artinya bahwa analisis kuantitatif dapat membantu manajer dalam meningkatkan kualitas informasi yang akan mereka gunakan untuk mengambil keputusan manajerial. Dalam menggunakan metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan, perlu kiranya dikenali faktor-faktor yang menentukan atau mempengaruhi. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Faktor kuantitatif adalah elemen dalam model yang berupa angka, seperti upah atau gaji, tingkat bunga, permintaan, stok, dan lain-lain. Sementara faktor kualitatif, seperti cuaca, peraturan atau undang-undang, teknologi, pengalaman, sulit untuk dikuantifikasi, namun berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Dalam melakukan analisis kuantitatif, perlu difahami tahapan-tahapannya, mulai dari identifikasi masalah, membuat model, mencari data input, mengembangkan solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, hingga implementasi hasil. Penjelasan untuk setiap tahap ini dapat dipelajari pada slide berikutnya. Tahapan pertama dalam analisis kuantitatif adalah identifikasi masalah. Tahapan ini dikatakan merupakan tahapan pertama, tahapan yang penting, namun juga merupakan tahapan tersulit. Pada tahap ini, kita perlu melakukan observasi terhadap objek yang akan dikaji. Kita perlu mengenali masalah yang terjadi pada objek tersebut. Namun kita perlu dengan jelas membedakan antara gejala atau simptom dengan akar masalahnya. Apa yang kita kenali di awal biasanya bukan masalah sebenarnya, namun baru gejala yang kita harus dalami dan temukan akar masalahnya. Sebagai contoh, penurunan penjualan yang terjadi pada sebuah perusahaan merupakan gejala. Kita perlu mendalami apa yang menyebabkan penurunan tersebut. Bisa karena permintaan yang menurun, atau kualitas produk yang tidak sesuai ekspektasi konsumen, atau karena kondisi ekonomi yang sedang kurang baik,
atau bisa karena hal lainnya. Oleh karena itu, pastikan masalah utama yang akan diselesaikan. Kesalahan pada tahapan ini akan mengakibatkan tahapan lainnya menjadi salah, dan solusi yang dihasilkan tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Kita perlu menetapkan sasaran secara jelas dan spesifik, serta juga terukur atau measurable. Tahap kedua adalah membuat model. Model kuantitatif merupakan representasi persoalan yang disajikan secara matematis. Syarat sebuah model dikatakan baik jika mengandung unsur realistik, artinya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, solvable atau dapat diselesaikan, dan understandable atau mudah dipahami. Model sendiri terdiri dari dua elemen, yaitu variabel dan parameter. Variabel terkendali dalam model kuantitatif disebut sebagai variabel keputusan, yang nilainya tidak kita ketahui atau yang ingin kita ketahui jawabannya. Sementara parameter adalah sesuatu yang nilainya telah diketahui. Tahapan berikutnya adalah mencari data input. Input data yang diperlukan untuk model haruslah akurat. Perlu difahami prinsip GIGO, artinya garbage in, garbage out. Jika kita menggunakan data yang berkualitas rendah atau tidak akurat, maka hasilnya pun tidak akan berkualitas. Data yang diperlukan model bisa didapat dari berbagai sumber, di antaranya laporan tahunan perusahaan, dokumen internal, wawancara, pengukuran langsung, atau sampling. Tahapan keempat yaitu mengembangkan solusi. Untuk mendapatkan solusi, khususnya solusi terbaik atau optimal dari sebuah persoalan, dihasilkan melalui manipulasi variabel pada model, sehingga didapat solusi yang visible atau solusi yang layak yang dapat diimplementasikan. Beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu melalui penyelesaian rumus atau persamaan, teknik coba-coba atau trial and error, mencoba beberapa pendekatan dan mengambil hasil terbaik. Bisa juga dengan menggunakan teknik complete enumeration, artinya mencoba seluruh nilai yang memungkinkan untuk mendapatkan solusi terbaik. Atau cara lainnya, dengan menggunakan algoritma, artinya menggunakan serangkaian tahapan berulang untuk mencapai solusi terbaik. Tahapan kelima adalah menguji solusi. Agar solusi yang dihasilkan dapat diandalkan, perlu dilakukan pengujian keakuratan data input dan model sebelum sampai pada tahapan analisis dan implementasi. Untuk hal tersebut, diperlukan data baru dikumpulkan untuk menguji model. Hasil yang didapat harusnya logis, atau dapat dicerna atau ditelusuri oleh akal. Dan juga harus konsisten, serta menggambarkan situasi yang sebenarnya. Tahapan berikutnya yaitu menganalisis hasil. Tahapan ini akan menentukan implikasi dari solusi yang didapat. Untuk dapat menerapkan solusi yang dihasilkan di lapangan, sangat mungkin diperlukan perubahan dalam organisasi. Dampak dari tindakan perubahan ini haruslah terukur, dapat dikaji, dan dipahami sebelum implementasi dilakukan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalkan kerugian sebelum implementasi dilakukan adalah dengan teknik analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar hasil analisis dapat berubah jika input data maupun modelnya berubah. Dengan cara ini, diharapkan kita dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga model yang dimiliki lebih reliable. Tahap terakhir adalah implementasi hasil. Pada tahap ini, solusi diterapkan pada aktivitas organisasi untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Perlu kita sadari bahwa implementasi dari sebuah usulan baru mungkin sulit untuk dilakukan. Ada kemungkinan penolakan dari individu yang selama ini telah nyaman dengan kondisi lama yang mereka jalani. Karena perubahan selalu terjadi, implementasi yang sukses dilakukan pun
perlu dimonitor untuk melihat kemungkinan modifikasi yang diperlukan. Nah, demikian bahasan yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Selamat mempelajari teknik-teknik maupun metode-metode di dalam metode kuantitatif di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam.